Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Rosidah, NPM 202151049, kelas B 2020. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang aljabar. Teman-teman mungkin sudah tidak asing ya dengan aljabar, atau mungkin masih ada yang belum paham apa itu aljabar. Yuk kita simak materinya sama-sama. Jadi, apa itu aljabar? Aljabar merupakan cabang matematika yang mengganti huruf sebagai pengganti bilangan yang belum diketahui. Sebuah bentuk aljabar terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan bentuk aljabar. Yang pertama itu adalah variabel, yaitu suatu besaran matematika yang nilainya dapat berubah-ubah. Yang kedua, koefisien adalah suatu nilai yang dilengkapi dengan variabel, atau bisa disebut juga koefisien adalah sebuah angka yang berada di depan variabel. Kemudian yang ketiga adalah konstanta, yaitu suatu nilai yang tetap tidak bergantung pada variabel. Contoh bentuk aljabar yaitu x kuadrat min 3x kuadrat y plus 4y plus 5. Bentuk aljabar tersebut terdiri dari variabel x dan y, konstantanya 5, koefisien dari x kuadratnya adalah 1, tapi angka 1 itu tidak ditulis ya. Kemudian koefisien dari 3x kuadrat y adalah 3, dan koefisien dari 4y adalah 4. Derajat bentuk aljabar adalah derajat yang terbesar, yaitu 2. Nah, berdasarkan jenis variabelnya, suku-suku aljabar dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu suku-suku sejenis, yaitu suku-suku aljabar yang memiliki variabel serta pangkat variabel yang sama. Contohnya, min 4m dan 10m. Itu kan variabelnya sama, yaitu m. Pangkatnya juga sama, yaitu berpangkat 1. Kemudian contoh yang kedua, 3x kuadrat y dan 5x kuadrat y. Variabelnya x dan y, dan pangkatnya juga sama, yaitu pangkat 2. Nah, yang kedua, suku-suku tidak sejenis, yaitu suku-suku aljabar yang memiliki variabel serta pangkat variabel yang berbeda. Contohnya, min 5a dan 14b itu variabelnya beda, karena a dan b walaupun pangkatnya sama, tetapi jika variabelnya berbeda, itu tetap disebut sebagai suku tidak sejenis. Contoh yang kedua, 2x kuadrat y dan 7x kuadrat z kuadrat. Itu variabelnya berbeda ya. Di 2x kuadrat y itu y, ada y, sedangkan di 7x kuadrat z kuadrat itu tidak ada y, jadi berbeda walaupun pangkatnya sama. Selanjutnya ada sifat-sifat aljabar. Yang pertama itu komutatif atau pertukaran. Pada penjumlahan berlaku a plus b sama dengan b plus a. Pada perkalian berlaku a kali b sama dengan b kali a. Yang kedua, asosiatif. Pada penjumlahan berlaku a plus dalam kurung b plus c sama dengan dalam kurung a plus b plus c. Pada perkalian berlaku a kali dalam kurung b kali c sama dengan dalam kurung a dikali b dikali c. Yang ketiga, distributif. Perkalian pada penjumlahan, a dikali b plus c sama dengan a dikali b ditambah a dikali c. Jadi itu a dikalikan kepada b dan kepada c. Untuk perkaliannya juga sama. Untuk perkalian terhadap pengurangannya juga sama. A dikali dalam kurung b min c, itu a nya dikalikan satu-satu ke b dan ke c nya. Jadi a dikali b dikurangi a dikali c. Yang selanjutnya adalah operasi bentuk aljabar. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan koefisiennya. Contoh soal, dari hasil 3x plus 4y min x plus 12y plus 12xy adalah. Nah, jadi kita kelompokkan dulu yang memiliki suku-suku sejenis.
Di sini ada 3x, juga ada min x. Nah, dikelompokkan dulu. Jadi berurutan berdasarkan persamaan dari variabelnya, mulai dari x, y, kemudian xy. Jadi kalau kita urutkan itu jadi 3x min x plus 4y plus 12y plus 12xy. Nah, baru kita jumlahkan suku-suku yang sejenis itu. 3x min x itu kan menjadi 2x. Itu di depan min x itu ada angka 1, jadi sama saja 3x dikurangi 1x ya, jadi 2x. Kemudian 4y ditambah 12y, 12 ditambah 4 sama dengan 16y. Nah, karena 2xy itu tidak ada kawannya, jadi langsung ditulis saja. Karena di definisi juga yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan itu hanya suku-suku sejenisnya saja. Jadi 12xy itu tidak bisa ditambah dengan variabel y ataupun dengan variabel x. Operasi bentuk aljabar yang kedua adalah perkalian. Yang pertama, perkalian suku 1. Contohnya, KAX sama dengan KAX. Jadi itu langsung dikalikan saja ya. Jadi K dikali AX jadi KAX gitu. Yang kedua, K dalam kurung AX plus B sama dengan KAX plus KB. Nah, itu sama seperti yang tadi sifat distributif. Ini juga dikalikan satu-satu ke suku AX dan yang ke suku B. Jadi K dikali AX ditambah K dikali B. Yang kedua, perkalian dua suku atau lebih. Yang pertama ada dalam kurung AX plus B dikali CX plus D. Jadi itu dikalikan satu-satu ya. Yang pertama AX dikali CX, yang kedua AX dikali D, yang ketiga B dikali CX, dan yang keempat B dikali D. Saya biasa menyebut perkalian ini dengan sebutan perkalian air mancur, karena jika dilihat dari skemanya itu akan seperti air mancur ya. Jadi dikalikan satu-satu. Begitu juga dengan dalam kurung AX plus B dikali CX kuadrat plus DX plus E, itu juga sama, dikalikan satu-satu. Nah, ini ada contoh soalnya. Hasil dari 2x dikali 3x plus xy min 4x kuadrat adalah, nah pertama kita kalikan dulu 2x dikali 3x ditambah 2x dikali xy, baru dikurangi dengan min 4x kuadrat. Nah, baru kita selesaikan perkaliannya. Ada 2x dikali 3x itu 6x kuadrat. Kemudian 2x dikali xy itu menjadi 2x kuadrat y min 4x kuadrat. Di sini karena ada variabel yang sama yaitu x kuadrat, ada di 6x kuadrat dan min 4x kuadrat, maka bisa dikurangi ya, bisa disederhanakan. Jadi 6x kuadrat dikurangi 4x kuadrat itu jadi 2x kuadrat. Nah, sisanya yang tadi 2x kuadrat ya itu tidak bisa ditambahkan karena variabelnya berbeda. Jadi hasilnya yaitu 2x kuadrat plus 2x kuadrat y. Operasi hitung yang ketiga yaitu pemangkatan. Di sini ada A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Yang perlu digarisbawahi di sini yaitu A plus B kuadrat itu artinya bukan A kuadrat plus B kuadrat ya, tetapi di sini artinya A plus B dikali A plus B, sehingga penyelesaiannya menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Begitu juga dengan yang pangkat 3 itu sama, artinya A plus B kuadrat A plus B pangkat 3 itu artinya A plus B dikali A plus B dikali A plus B, sehingga penyelesaiannya A pangkat 3 plus 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat plus B
pangkat 3. Contoh soalnya, bentuk sederhana dari 8x dalam kurung 3x min 5 dikurangi 5 dalam kurung x min 1 kuadrat adalah, jadi pembahasannya itu kalau yang 8x dikali 3x min 5 itu bisa langsung dikalikan ya, menggunakan sifat distributif. Sedangkan untuk yang min 5 dalam kurung x min 1 kuadrat itu tidak bisa langsung menggunakan sifat distributif, tapi harus diselesaikan dulu untuk operasi pemangkatannya. Oke, kita mulai ya. Jadi ini 8x dikali 3x min 5, itu artinya 8x dikali 3x dikurangi 8x dikali 5. 8x dikali 3x itu sama dengan 24x kuadrat dikurangi 8x dikurangi 5 itu 8x dikali min 5 itu jadi min 40x. Nah, kemudian kita selesaikan dulu yang dalam kurung yang x min 1 kuadrat itu jika kita operasikan hasilnya menjadi x kuadrat min 2x plus 1. Nah, baru dikalikan dengan 5-nya sama menggunakan sifat distributif, yaitu min 5 dikali x min 5x kuadrat, min 5 dikali min 2 itu menjadi plus 10x, dan min 5 dikali 1 itu menjadi min 5. Kemudian kita kelompokkan yang mempunyai variabel sama. Di sini ada 24x kuadrat, ada yang sama yaitu dengan min 5x kuadrat, kita kelompokkan. Kemudian min 40x ada yang sama dengan 10x, dikelompokkan juga. Nah, untuk min 5 itu karena tidak ada temannya ya sudah ditulis saja jadi min 5. Nah, kita sederhanakan. 24x kuadrat min 5x kuadrat itu hasilnya 19x kuadrat. Kemudian min 40x plus 10x itu menjadi min 30x. Kemudian konstantanya ada min 5. Oke, jadi bentuk sederhana dari 8x dalam kurung 3x min 5 dikurangi 5 dalam kurung x min 1 kuadrat adalah 19x kuadrat min 30x min 5. Baik, untuk pembahasan materi kali ini dicukupkan sekian. Untuk pembahasan soal tentang aljabarnya akan dibahas di video selanjutnya. Jadi stay tune terus ya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.